Alhamdulillah sekarang Ketemu dilanjutkan lagi. ketemu lagi. Monggo dipersilakan Bu Diah sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mewakili Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur. Monggo dipersilakan waktu. Siap. Untuk Ibu. Ini karena FGD kita waktu ketat sekali, jadi fokus saja kepada point to the point. 10 menit Ibu, kurang lebih. Monggo dipersilakan Ibu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Ketua Tanfidiyah PWNU, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Marzuki Mustamar MAG. Yang terhormat Bapak Suriah PWNU, Bapak Kiai Haji Zazuli Nur yang hadir pada pagi hari ini, yang juga kami hormati Ketua Harlah PWNU Jatim, Bapak Profesor Abdul A'la, dan Bapak Rektor Universitas Trunojoyo, Bapak Dr. Andes Ekonomi Moh Syarif MSI, yang terhormat Ketua BKNU Badan Kemaritiman NU Jawa Timur, Profesor Dr. Mahmud Mustain, yang terhormat Bapak Asisten Staf Khusus Wapres RI, Bapak Dr. Chandra Aprianto, yang terhormat Bapak CEO TV9 Nusantara sebagai narasumber, Pak Haji Hakim Jazuli, juga pengusaha ekspor nasional produksi perikan yang terhormat Bapak Haji Muhammad Iksan, dan Bapak CEO Aulia Group NU Jatim, Bapak Dr. Eksan Siswadi SEMM. Juga yang terhormat pula Bapak Moderator Pak Zainal Abidin, maaf Pak, agak panjang menyapa dulu. Terima kasih Bapak telah mengundang kami juga untuk hadir pada hari ini. Saya nggak nyangka kalau acara ini begitu orang penting semua dari pimpinan tertinggi NU hadir di acara ini, dan adalah merupakan kehormatan bagi kami pula untuk sharing knowledge dan bersama-sama kita melakukan kegiatan brainstorming ya Bapak, bagaimana menyusun pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis agromina wisata berkelanjutan dan penyusunan peta jalan kemaritiman di Jawa Timur. Mungkin kalau kami boleh singkat saja ya Pak, nanti mungkin nggak akan banyak karena hampir sama ya. Next, 5 pilar poros maritim dunia. Ini tentu saja pilar pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Tadi disebutkan Prof. Abdul A'la tadi bahwa budaya kita harus kita pahami dan kita kenali, kemudian kita carikan solusi untuk pemberdayaan masyarakatnya. Lalu pilar kedua yaitu berkomitmen dalam menjaga mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan yang menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Belum pindah slide ya. Ini yang kedua, pilar kedua. Maka kita bersama-sama, karena tadi juga disebutkan oleh Bapak Ketua Harlah NU bahwa kita memang harus bikin komitmen bersama menjaga dan mengelola sumber daya laut. Selain kita menjaga keamanan NKRI, maka kita juga punya fokus kedaulatan pangan, Bapak. Karena di sini banyak masyarakat pesisir yang memang punya kekuatan potensi untuk membangun kedaulatan pangan laut. Sehingga dengan adanya ini pengembangan industri perikanan akan menempatkan nelayan sebagai pilar utama pembangunan juga. Mohon izin Bapak Tanfizia dan hadirin sekalian yang kami hormati. Pilar ketiga yaitu berkomitmen mendorong pengembangan infrastruktur konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Ibu Gubernur, Ibu yang kita banggakan dan kita jadikan panutan, memang telah berkomitmen untuk membangun tol laut. Bahkan kemarin beberapa kali pertemuan beliau berusaha untuk menghubungkan lintas OPD ini bagaimana bisa membangun keseimbangan pengembangan tol laut. Tidak hanya itu, tujuannya adalah mengembangkan logistik antar pulau yang akan meningkatkan kinerja dari niaga, tata niaga, dan industri maupun bisnis. Di mana di situ juga diharapkan setiap OPD ini diminta untuk memberikan
catatan kira-kira produk apa yang bisa dipertukarkan antar pulau sehingga si kapal pembawa barang ini pulang pergi tidak kosong, Pak. Biasanya dari Jawa Timur ke wilayah lain penuh, tapi dari wilayah lain ke Jawa Timur kosong. Nah, ini sebenarnya langkah tepat menurut kami karena ini menjaga neraca perdagangan dan juga bisa menjadi tolok ukur pembangunan industri yang ada di Jawa Timur. Karena biasanya barang mentah itu, mohon izin Bapak, biasanya juga diperlukan dari pulau-pulau yang lain. Industri perkapalan di pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur memiliki 19 buah pelabuhan, Pak. Nanti ditambah 32 lagi yang diserahkan dari kabupaten kota kepada provinsi. Nah, kami di provinsi, pelabuhan kami sudah kita tata supaya bisa menjadi paten ya, pattern atau pola untuk pelaksanaan kegiatan pelabuhan itu, sehingga nantinya dengan adanya pelabuhan itu bisa membantu para nelayan maupun para pelaku industri di bidang perikanan bisa memanfaatkan pelabuhan dan bertransaksi serta berbisnis. Pilar keempat yaitu diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Tentu saja diplomasi maritim ini diperlukan. Contohnya adalah pengawasan wilayah pesisir, Bapak Ibu sekalian. Maka ini perlu diplomasi antar pihak yang perlu kita kembangkan. Pilar kelima yaitu membangun kekuatan pertahanan maritim. Mohon izin Bapak Tan Viziah dan Bapak Kiai Haji yang hadir pada pagi hari ini serta hadirin sekalian, tentunya pembangunan kekuatan pertahanan maritim tidak bisa dilakukan hanya oleh satu institusi, tapi perlu dilakukan integrasi dengan berbagai pihak. Beberapa waktu lalu kami telah pernah melakukan diskusi dengan Bapak Zainal Abidin, Pak Haji Zainal Abidin, juga Pak Nur Saroni dan tim waktu itu membahas terkait bagaimana kita membahas terkait penanganan keamanan dan tentu saja mungkin dikaitkan dengan Pokmaswas. Kami kan memiliki kelompok masyarakat pengawas yang ada di lapangan. Dengan demikian, apabila kita gabungkan akan menjadi kekuatan pertahanan maritim yang bisa diandalkan. Seperti negara Jepang, mereka mengandalkan pengawasan berbasis masyarakat, Pak. Ini mungkin tentu bisa dikembangkan untuk pengembangan pertahanan maritim. Kalau kita mengandalkan pemerintah, mungkin pemerintah sudah sibuk dengan hal-hal yang rutin dan ini masyarakat dan BKNU mungkin nanti bisa bekerja sama, akan semakin meningkatkan keamanan di wilayah Jawa Timur. Next, ini adalah strategi Jawa Timur 2022. Mungkin beberapa hal yang menjadi poin kunci di mana pemerintah provinsi berusaha untuk fokus, yaitu pertama, belum tercukupinya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk kebutuhan industri berteknologi tinggi. Memang kita memerlukan banyak tenaga kerja yang terampil. Oleh karena itu, Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur pada tahun pertama menjabat telah mengembangkan Millennial Job Center dan East Java Super Corridor. Di mana East Java Super Corridor ini ada di 5 Bakorwil dan masing-masing mengembangkan Millennial Job Center. Harapannya akan muncul talenta-talenta yang memiliki keterampilan dan berkualitas untuk kebutuhan industri berteknologi tinggi. Tidak itu saja, mereka bisa juga mengembangkan dirinya untuk menjadi entrepreneur. Jadi talenta ini kalau kita semakin banyak yang ada di Jawa Timur, Pak, maka kita nggak akan sulit mencari orang yang pandai membantu Jawa Timur. Yang kedua, ketertinggalan infrastruktur di wilayah selatan dan kepulauan Provinsi Jawa Timur. Ini juga menjadi fokus tahun Ibu Gubernur, sehingga ini tetap dilaksanakan. Dan tingginya tingkat kemiskinan pedesaan. Ini memang Jawa Timur sudah terbebas dari, menangkan telah terbebas dari kemiskinan, Bapak. Tapi tetap saja fokus kita harus konsentrasi untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, Ibu Gubernur telah meminta kita semua untuk mengembangkan program-program yang mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrim. Ya, jadi beberapa tempat telah dilakukan penetapan wilayah-wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrim
Dan salah satu kegiatan programnya adalah kolega, Bapak. Kolam lele keluarga. Di mana kolam lele keluarga ini diharapkan mampu membantu masyarakat-masyarakat yang termarginalkan ini di pedesaan untuk dapat mencukupi kebutuhannya, baik kebutuhan pangan dan kebutuhan keluarganya. Tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, stunting dan penyakit menular juga merupakan fokus. Jadi kalau Bapak melihat dari 4 fokus ini, maka masyarakat Jawa Timur difokuskan untuk kesejahteraan kesehatan, kemiskinan, dan keterampilannya. Sehingga beberapa program juga ditingkatkan dengan Gemar Ikan, Pak, untuk meningkatkan gizi dari masyarakat Jawa Timur, dan ini selalu dilakukan secara serentak dengan kabupaten kota, juga meningkatkan kesejahteraan remaja, karena mereka remaja putri ini menjadi tulang punggung untuk menghasilkan generasi yang cerdas dan sehat. Next, mungkin ini sudah sering Bapak persani, dari segala prioritas ini, maka dari 9 nawa bakti yang dicanangkan Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, kita memiliki bakti 1 yaitu Jatim Sejahtera, dan bakti 6 Jatim Agro, serta bakti 7 Jatim Harmoni. Dan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019, maka kita memiliki di Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, karena banyak sekali yang harus dikonsentrasikan untuk pengembangan masyarakat di pulau-pulau terkecil yang ada di Jawa Timur. Lalu program pengelolaan perikanan tangkap, di mana ini merupakan sumber peningkatan PDRB, Bapak Ibu sekalian, karena kita memiliki pelabuhan yang banyak tadi dan berbagai pelabuhan-pelabuhan yang diserahkan kepada Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan dan mengembangkan untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan program pengelolaan perikanan budidaya. Ini agak panjang nanti sebenarnya, tapi mungkin boleh izin cerita. Kami Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur memotret bahwa masyarakat pesisir juga memiliki tambak-tambak tradisional. Bahkan jumlah tambak tradisional lebih besar dari tambak intensif. Dan tambak tradisional ini ada beberapa yang terabaikan. Sehingga mungkin kalau kita mengembangkan tambak-tambak tradisional ini dengan pola-pola penerapan yang berkelanjutan, ini tidak saja hanya meningkatkan produktivitas ekonomi di Jawa Timur, tapi juga kita menerapkan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga keamanan dari wilayah pesisir ini dimulai dari sini akan menjadi contoh baik bagaimana pertumbuhan ekonomi disandingkan dengan pembangunan berkelanjutan. Apa yang kami maksud dengan pembangunan berkelanjutan, Bapak Ibu? Kita mengelola perairan di wilayah pesisir itu yang sekarang sudah banyak limbah-limbahnya, Bapak Kiai Haji. Kita berusaha fokus kepada penanaman mangrove. Jadi penanaman mangrove yang biasanya digunakan untuk rehabilitasi pantai, abrasi, maka kita menginginkan mangrove ini juga bisa melindungi unsur-unsur hara, kualitas air, dan keamanan tambak tradisional, Bapak. Jadi tambak-tambak tradisional itu akan dilindungi oleh mangrove-mangrove yang ada di situ. Oleh karena itu, insya Allah di tahun ini kami akan mengembangkan pengelolaan revitalisasi tambak tradisional, udang, windu, dan faname dengan menerapkan sustainable development. Artinya kami mau menggabungkan dengan mangrove, Bapak. Ya, jadi mangrove juga berguna untuk melindungi air dan unsur hara, dan ini udangnya akan melakukan perkembangbiakannya dengan cara alami. Jadi pakan alami yang kita, sehingga lingkungan akan menjadi bagus dan ini akan dapat menjadi ikon dari Provinsi Jawa Timur. Next, program pengawasan sumber daya kelautan perikanan. Ini adalah hal yang paling sulit, Bapak. Mohon izin, BKNU ingin sekali bekerja sama kami. Ini merupakan kegiatan yang benar-benar harus dikembangkan tentang pengawasan ini. Karena pengawasan di tempat kami ini memerlukan berbagai pihak untuk saling menjaga. Nah, apakah ini nanti dalam bentuk
kegiatan kerjasama antar ini lembaga ataukah mekanisme pemberdayaan masyarakat, Pak? Jadi pemberdayaan masyarakat bagaimana melakukan pengawasan sekaligus melindungi lingkungan yang ada di sekitar pesisir. Gitu. Yang kelima, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Ini cukup berhasil dilakukan karena kami intens melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat pesisir, juga masyarakat pembudidaya yang ada di wilayah kabupaten kota yang tidak memiliki pantai. Next. Ini adalah potensi kelautan dan perikanan. Bapak Ibu mungkin dibaca saja ya. Tapi intinya jumlah kapal penangkap ikan kita sangat besar dengan luas laut yang itu, dan jumlah ekspor kita tertinggi. Jumlah ekspor udang kita tertinggi di antara nasional. Oleh karena itu, kita cukup berbangga dengan nelayan sekitar 219.000 ini, maka produksi kita tahun 2021 meningkat dibanding 20. Next, mungkin kita lewati saja ini pemberdayaan nelayan, Bu, langsung. Ya, ini potensi yang tadi saya maksud. Ini adalah potensi-potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Next. Next. Ya. Nah, ini mungkin kita langsung ke sini, Bapak. Pemberdayaan nelayan Jawa Timur. Mohon izin Bapak Kiai Haji dan Ketua Tanfidiyah dan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Pemberdayaan nelayan Jawa Timur merupakan hal yang memang jadi fokus perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membina nelayan dan membantu para nelayan yang memiliki afiliasi atau kelompok-kelompok usaha bersama yang disingkat KUB. Dan kita juga berusaha untuk membina dengan mata pencaharian alternatif bagi keluarga nelayan. Salah satunya kita memberi contoh Bu kolega, kolam lele keluarga yang ditanam dalam kolam terpal kecil, Pak, di halaman yang mungkin terbatas, tapi mereka bisa berproduksi terhadap ikan lele tersebut, sehingga dia bisa mencukupi kebutuhan protein keluarganya, bahkan mungkin bisa digunakan untuk mendapatkan mata pencaharian. Dan ini apabila dilakukan pula di para keluarga nelayan dengan halaman yang tidak terlalu luas, maka ini menjadi alternatif mata pencaharian bagi mereka, sehingga mereka akan bisa mencukupi kebutuhannya saat masa-masa di mana dia tidak melaut. Nah, juga kita ingin mendukung fasilitasi sertifikat hak atas tanah atau sehat nelayan. Ini memang sudah dilakukan dan bertahap, Bapak. Sudah berbagai hal, sebenarnya kita ingin mengembangkan dengan kelompok-kelompok KUB itu, Pak. Karena pengurusan sertifikat ini membutuhkan juga bantuan dari kelompok-kelompok tersebut. Dan yang keempat ini yang juga penting, fasilitasi asuransi nelayan. Karena dengan kecelakaan kerja maupun kesehatan perlu dibantu, maka biasanya nelayan memiliki keengganan untuk memiliki asuransi, Bapak. Jadi upaya kita adalah menyadarkan mereka supaya mereka bisa sadar untuk mendaftar untuk asuransi. Dan kebanyakan sudah sadar, Bapak. Nah, ini mungkin bisa dilakukan oleh para anggota BKNU mendukung dari fasilitasi asuransi nelayan ini. Dan permodalan, tentu saja permodalan sudah banyak Bapak diaturkan dan banyak juga orang yang sudah melakukan pendaftaran. Festival nelayan adalah upaya di mana mereka melakukan kegiatan yang terintegrasi dan mensinkronkan antar kegiatan. Sehingga dengan adanya festival nelayan ini, kita bisa melihat bagaimana kegiatan pelaksanaan dalam berbudidaya maupun menangkap ikan dan bertukar informasi. Dalam festival nelayan ini tidak saja hanya kegiatan yang bersifat hiburan, tapi juga dilakukan berbagai kegiatan untuk koordinasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menutup mata terhadap kebutuhan alat-alat yang dibutuhkan oleh nelayan. Oleh karena itu, telah disampaikan pula bantuan hibah alat tangkap bagi para nelayan, sehingga mereka bisa dibantu dan terbantu untuk melakukan penangkapan ikan. Tapi mohon izin Bapak Ibu, kami sampaikan juga dengan di hadapan Bapak Ibu, sekarang akan banyak sekali aturan terkait alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, ya, jenis cantrang maupun troll, ya.
Jadi mungkin kalau Bapak Ibu dari BKNU Jawa Timur bisa memberikan penyadaran kepada para nelayan itu agar dapatnya mereka tidak menggunakan cantrang dan trol, tapi mereka bisa menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Dan Dinas Kelautan Perikanan telah membantu memberikan sosialisasi, mendatangkan ahli untuk membuat jaringnya berkantong sehingga mereka bisa menangkap ikan dengan aman. Demikian Bapak, mohon izin. Dan next, mungkin nggak perlu, saya kurang berapa menit Bapak? 2 menit lagi. Oke, ini next saja ya, pengelolaan sumber daya ikan, tentu saja Bapak Ibu sudah bisa dibaca sendiri. Kami membuat apartemen fish, kemudian juga keramba jaring apung. Harapannya kalau keramba jaring apung untuk berbudidaya, tapi kalau apartemen fish tadi karena sering ditangkap dengan cantrang, maka ikan-ikan kecil habis dan akhirnya generasi penerusnya menangkap ikan, ikannya habis, Pak. Oleh karena itu supaya ikannya ada lagi, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun apartemen, rumah ikan. Dan kemudian kita tebari ikan, harapannya mereka bisa berkembang biak dan menjadi mata sumber-sumber ikan yang baru bagi mereka. Next. Nah, ini adalah peta sebaran rumah ikan, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Next, Bapak Ibu. Lanjut. Ya, lanjut. Mungkin lanjut ya. Gresik, Bangkalan, Tuban. Nah, betapa banyaknya sudah peta sebaran rumah ikan. Kalau memang kita bisa mengupayakan, mengoptimalkan bagaimana posisi-posisi rumah ikan dan dampaknya terhadap ketersediaan ikan, mohon dapatnya kami diinformasikan. Maka ini yang kami maksudkan tadi Pak, kenapa pengawasan itu butuh integrasi dari banyak pihak, karena kita juga butuh feedback dari masyarakat terkait apa yang sudah kita lakukan di masyarakat, sehingga kita tahu, misalnya ada rumah ikan yang dipasang di Malang ternyata sudah nggak berfungsi, atau mungkin ternyata memang perlu dilakukan sebaran ikan yang lain, sehingga mereka bisa menambah sumber daya ikan. Next, ini underwater restocking dan sama Pak, rumah ikan. Jadi underwater restocking itu ikannya yang ditebar, kalau tadi apartemen rumahnya Pak. Jadi, kalau underwater restocking itu penduduknya penduduk ikannya yang disebar di situ ini. Nah, supaya kaya. Next, ini adalah pelabuhan perikanan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kita punya kewajiban membangun breakwater, melakukan kolam lab, pengerukan kolam lab, pemeliharaan TPI, dan kok kecepatan ya? Yang sebelumnya Pak. Nah ini, pemeliharaan fasilitasi pendaratan ikan di TPI, tempat ulang ikan, dan pemeliharaan fasilitas docking dan pembangunan dermaga. Nah ini adalah tugas-tugas kami di pelabuhan. Potensi perikanan budidaya. Potensi perikanan budidaya ini memang bisa dikendalikan, tapi juga bisa diatur. Jadi biaya pakan yang tinggi menjadi kendala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa tadi ada ide untuk pakan alami. Selain dia lebih ramah lingkungan dan mengelola lingkungan dengan baik, tapi tidak merusak lingkungan dan bahkan menambah pelestarian alam, tapi dia juga tetap berproduksi dengan baik. Maka kita ingin mengembangkan tambak-tambak di pesisir untuk ini. Lalu kedua, alih fungsi lahan perikanan budidaya dari non-perikanan. Ini menjadi kendala dan ini perlu dikoordinasikan. Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konvensional dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidaya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, maka dari itu kegiatan kami nanti akan memberikan sosialisasi, atau kalau kita katakan sekolah lapang bagi para petambak ataupun pelaku budidaya yang ada di pesisir tadi itu, untuk bisa melakukan kegiatan teknologi dengan teknologi sederhana tapi sudah terukur dan terbukti. Jadi kita akan melakukan kegiatan ini Bapak ke depannya, sehingga kami mungkin nanti juga akan membutuhkan kegiatan bersama-sama BKNU untuk melakukan pendataannya ya. Pendataan dalam arti kelompok-kelompok nelayan mana yang bisa kita ini. Next, pemberdayaan masyarakat pembudidaya, lanjut ya, ini contoh-contohnya, keramba jaring apung, fasilitasi dan revitalisasi tambak, pembenihan lele, hatchery itu pembenihan udang Bapak, budidaya rumput laut,
kolam terpal bundar air tawar yang Bapak bisa lihat itu, dan juga kolam lele keluarga, kolam bisa di kolam terpal bundar bisa di seperti bak begitu ya, bak tabung. Lalu pelayanan pengujian dan sertifikasi. Next. Rencana zonasi wilayah lanjut. Rencana zonasi wilayah pesisir dan laut pulau kecil RZBP 3K ini adalah suatu cara pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengelola, melindungi, dan mengawasi wilayah-wilayahnya. Jadi tujuannya adalah untuk terwujudnya pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi yang terintegrasi, aman, berdaya guna, serta berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur yang berprinsip partisipatif. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, prinsip partisipatif ini adalah prinsip di mana kita bekerja bersama-sama. Jadi kehadiran kita hari ini bersama di FGD pemetaan ini merupakan jalan terbuka bagi kita untuk melakukan kegiatan secara partisipatif dan kolaboratif. Di mana alokasi ruang-ruang dalam RZBP 3K itu dibedakan antara kawasan strategis dan kawasan konservasi, kawasan perairan umum dan wilayah alur untuk perjalanan. Nah, ini memerlukan pengawasan Bapak memang, karena ada beberapa orang itu tiba-tiba membangun tanpa meminta izin dulu. Nah, ini dampaknya adalah kalau sudah dibangun akhirnya Satpol PP yang bergerak dan menjadi kasus pidana apabila dia merusak lingkungan. Oleh karena itu, salah satu jalan supaya kita bisa melindungi lingkungan dengan penanaman mangrove tadi merupakan jalan agar kita menghilangkan orang yang merusak lingkungan. Karena kalau dia merusak, dia bisa dituntut pidana Bapak di aturan undang-undangnya itu. Ini jadi salah satu cara kita untuk melakukan pengawasan. Next. Dan ini adalah izin lokasi, ini kami mengajak kasih kami Pak, namanya Pak Wahyu berdiri Pak. Nah ini perjalanan Probolinggo saya ajak putar ke sini Pak. Bu saya perjalanan, loh ini penting karena nanti kalau ada apa-apa Pak Wahyu yang jadi kontak personnya. Pak Wahyu nanti kami mengharapkan untuk bisa berkoordinasi selanjutnya dengan BKNU, membantu kami terkait bagaimana kita memanfaatkan ruang laut tadi dan pengawasannya Bapak. Kami sangat kesulitan dalam pengawasan karena keterbatasan dan cara penyelesaiannya. Biasanya kalau sudah sampai ke pidana dan sebagainya itu malah tidak menyelesaikan masalah Pak Yai Haji, tapi malah memperpanjang permasalahan. Sehingga menurut kami jalan yang terbaik adalah mencari solusi penyelesaiannya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini. Nah itu malah menyelesaikan masalah Bapak kalau menurut kami. Sehingga tidak sampai kejadiannya terlalu berlama-lama. Sudah ya Pak? Saya kira itu karena Bapak Ibu sekalian, next mungkin ditunjukkan saja lanjut. Nah ini Bapak dibaca sendiri karena ada pemberdayaan masyarakat pesisir dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian ini bisa dibaca-baca sendiri. Saya kira itu mohon izin Bapak kan waktunya yang terbatas. Kami memanfaatkan waktu ini untuk berkoordinasi dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dia wakili Ibu Gubernur telah menyampaikan materinya. Memang waktu kita ketat sekali Bu.